Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama kami. Jadi masih membahas seputar Facebook profesional maupun halaman fanspage ya. Dimana di sini kita akan bedah ya tips agar untuk akun kita ya itu tetap mendapatkan penonton walaupun kita jarang upload ya. Tentunya di sini ya harus yang pertama adalah niche untuk konten kita. Jadi setiap platform ya itu memang direkomendasikan untuk kontennya itu harus yang setopik ataupun yang setema ya. Nah, jadi mungkin ada beberapa juga yang kreator yang menyebutkan bahwa kita harus membuat konten menyesuaikan dari minat kita ataupun dari ya kesukaan kita membuat sebuah video ya untuk tema dari kontennya. Tetapi kalau menurut pribadi saya, karena di sini kita mengejar untuk penonton ya ataupun pemirsa untuk di Facebook, maka untuk penonton, untuk konten yang harus kita tentukan adalah konten yang memang sangat banyak diminati pemirsa ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi memang ada beberapa kreator yang bilang bahwa untuk menjadi kreator di Facebook ini harus dengan ya hobi kita ya. Tetapi kalau menurut saya itu tidak seperti itu ya. Jadi karena di Facebook ini ya kita akan mencari sebuah penonton, berarti yang diutamakan adalah penonton kita. Jadi dari mana kita bisa melihat untuk video yang diminati untuk pemirsa kita? Nanti teman-teman bisa cek di bagian insight ya. Jadi di sini saya sudah masuk di bagian dari akun saya, dan nanti saya akan buktikan untuk akun yang mungkin jarang aktif tetapi masih banyak penontonnya teman-teman. Nah, karena dari situ saya menentukan minat dari pemirsanya. Jadi nanti kita juga akan bedah untuk di salah satu akun saya yang itu bisa dibilang jarang aktif tetapi alhamdulillah masih ada jangkauan untuk pemirsanya. Nah, untuk di akun ini ya, ini ada Facebook profesional ya 26.973 jangkauan, dan di sini teman-teman bisa lihat saya upload 132 konten. Artinya ya memang saya rekomendasikan untuk hanya upload video saja ya. Jadi untuk akun ini memang saya rekomendasikan untuk jangka panjang teman-teman. Jadi saya nggak melakukan hal-hal yang mungkin melakukan re-upload ataupun yang lainnya, itu memang saya hindari untuk di akun saya ini ya. Yang saya utamakan untuk di akun ini adalah reputasi akun, dan harapan saya untuk akun ini bisa memiliki jangka panjang ya untuk kedepannya nantinya. Jadi bukan cara yang instan ya. Nah, jadi tentu menjadi kreator di Facebook ini kita bisa akses untuk monetisasi ya. Nah, tetapi ada persyaratan yang harus kita penuhi di bagian kebijakan monetisasi konten agar nanti kita juga bisa mengakses monetisasi. Nah, terkhusus buat teman-teman yang mungkin masih baru, bisa cek saya di playlist saya tentang pembayaran Facebook ya, kode swipe bank ya, ataupun fitur monetisasi iklan in-stream, bonus ya, fitur monetisasi real, itu sudah saya bahas semuanya untuk di channel ini ya. Jadi nanti teman-teman tinggal dicek saja untuk di playlist ya. Nah, tips ya buat teman-teman semua ya agar nantinya untuk penonton kita itu tetap stabil ya. Nah, di sini yang pertama kita tentukan adalah kita menjadi kreator video ini harus kita tentukan niche dari kontennya ya. Yang pertama adalah fokuskan pada satu topik ataupun satu kategori. Nah, itu akan lebih mudah untuk akun kita direkomendasikan oleh Facebook ya. Jadi setiap platform itu juga memiliki kinerja yang hampir-hampir mirip ya. Jadi ketika kita fokus pada satu topik itu akan lebih mudah ya untuk akun kita direkomendasikan untuk di Facebook ini. Nah, dan jadi tips yang pertama agar nanti pengikut kita ataupun penonton kita itu tetap stabil, yang pertama teman-teman bisa tentukan minat dari pemirsanya. Nah, dari mana? Dari insight. Jadi nanti teman-teman tinggal klik saja di bagian insight seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa cek ya untuk salah satu video yang mungkin terpopuler itu tentang apa. Nah, di sini ada 26.973 jangkauan. Nah, di bagian bawah ada konten yang populer ya. Nanti teman-teman bisa cek di bagian konten populer itu tentang apa. Nah, misalkan saya beri contoh sebagai simpelnya saja, misalkan teman-teman sering upload antara video membuat kue dan juga video memasak ya. Jadi dari situ teman-teman bisa ditentukan ketika memang video memasak itu lebih tinggi untuk penontonnya, maka tips dari saya agar nanti penonton itu tetap menonton video kita ya, kita menentukan ya dari berarti konten memasak yang wajib kita perbanyak ya. Jadi seperti itu. Nah, itu untuk menentukan niche dari pemirsa penonton kita. Jadi ketika kita menjadi kreator video ya, intinya kita itu harus membuat sebuah konten yang memang diminati dari pemirsa kita. Nah, agar nanti untuk akun kita
ya itu tentunya tidak sepi penonton dan penontonnya akan tetap ada. Ya, nah di sini saya akan buktikan untuk salah satu akun saya yang juga jarang aktif. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam akun kedua saya, teman-teman ya. Oke, jadi di sini saya sudah masuk ke dalam akun kedua saya dan kita buktikan kita masuk di bagian mode profesional. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya. Jadi di sini walaupun saya jarang upload ya, teman-teman bisa cek ya. Jadi masih ada 504 jangkauan, tayangan masih 975.000. Pengikut di sini masih 2934 ya. Jadi pengikut juga sudah bertambah. Nah, di sini jangkauan juga tetap masih stabil dan statusnya masih 20% dan statusnya masih hijau seperti ini. Ya. Jadi tips buat teman-teman semua agar nantinya untuk ya jangkauan dari penonton kita itu tetap stabil. Yang pertama adalah kita tentukan minat penonton kita ataupun minat pemirsa kita itu tentang konten apa ya. Jadi kita bisa menyesuaikan dari situ. Ya, nah ini sebagai bukti saja dan saya memang lebih berfokus di bagian dari fanspage ya, dan ini juga merupakan halaman fanspage saya karena saya juga memiliki beberapa akun ya, sehingga ini masih dalam tahap pengembangan teman-teman ya. Jadi di sini baru mendapatkan sekitar 2.934 ya. Nah, ini menjadi rekomendasi juga buat teman-teman semua bahwa ketika kita mulai di fanspage ya, ketika memang kita menentukan topik ataupun niche yang tepat, maka pengikut juga akan bertambah. Jadi kita harus sejajar antara video vote dan juga video reel ya. Jadi untuk meningkatkan jangkauan interaksi kita bisa menggunakan video reel, sedangkan untuk mengejar jam tayang teman-teman bisa menggunakan video vote ataupun video panjang ya. Jadi seperti itu. Nah, agar nanti kedua-duanya juga bisa berjalan. Tetapi yang pertama adalah karena kita mengejar pengikut ya, kemudian mengejar untuk penonton ya, pastikan ya kita harus menentukan untuk topik ataupun niche konten yang sesuai. Karena untuk di Facebook ini semakin konten kita itu menarik ya, kemudian semakin juga konten kita itu banyak yang berinteraksi ya, maka jangkauan untuk akun kita itu akan juga diperluas ya dari sistem rekomendasi untuk di Facebook ini. Dan mungkin buat teman-teman yang mungkin ingin mengetahui tentang monetisasi untuk di Facebook ini ya, dari gaji pertama saya itu sudah saya bahas di video sebelumnya, nanti bisa teman-teman cek ya. Nah, oke, jadi seperti itu ya. Jadi tips agar nanti penonton tetap stabil untuk di akun kita, yang pertama adalah kita fokuskan untuk konten yang memang diminati oleh pemirsa kita. Nah, untuk membuktikannya kita masuk ke bagian Google Chrome. Nah, di sini nanti teman-teman bisa masuk di bagian praktek terbaik yang direkomendasikan oleh Facebook ya, untuk meningkatkan jangkauan di Facebook. Nah, di sini untuk yang pertama adalah posting lebih sering dan juga secara konsisten. Artinya memang direkomendasikan dari Facebook, semakin sering kita posting untuk konten di Facebook ini, maka jangkauan akan semakin luas. Nah, itu untuk yang pertama. Kemudian teman-teman bisa cek di posisi yang kedua, tingkatkan kualitas postingan. Kemudian teman-teman bisa cek, pastikan Anda memposting konten yang diharapkan pemirsa. Ya, jadi di sini sudah jelas teman-teman ya. Jadi di sini sudah jelas tip agar untuk penonton kita itu tetap stabil, yakni adalah kita harus memastikan itu memposting konten yang memang diharapkan oleh penonton kita ya, agar nanti walaupun kita jarang upload tetap akan ada penonton untuk di video kita. Oke, jadi seperti itu saja tips agar untuk akun kita itu, yang pertama adalah penontonnya stabil, kemudian juga reputasi juga akun juga bagus ya. Saya sarankan menggunakan konten asli dan jangan pernah reupload ya, karena untuk di Facebook ini walaupun kita konten asli terkadang masih terkena pelanggaran ya. Nah, ini ya kembali lagi ke kita ya. Jadi ya utamakan adalah kualitas untuk akun kita, dan yang kedua utamakan reputasi akun kita agar untuk akun kita ini memiliki jangka panjang ya. Jadi seperti itu saja sedikit informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat. Bagi yang kurang jelas silahkan nanti bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.